Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabar kita siang hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan baik ya. Sebelum kita masuk, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Naomi, Tia, Nurhayani, Anggrija, Angelina. Oke, semuanya hadir. Bagus ya anak-anak. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita. Di sini siapa yang bersedia untuk memimpin doa kita di depan? Oke, Ibu aja yang nyuruh ya. Untuk Nak Tia, tolonglah memimpin doa kita siang hari ini. Bagus, terima kasih ya Nak Tia. Kita akan memulai pembelajaran kita yang dimana Ibu akan membawa materi mengenai teks inspiratif. Tujuan pembelajaran kita hari ini untuk membuat kita mengerti apa itu teks inspiratif, bagaimana struktur teks inspiratif, dan apa aja yang menjadi kaidah kebahasaan teks inspiratif. Nah, di sini anak-anak siapa yang pernah mendengar apa itu teks inspiratif? Atau pernah mendengar kata inspiratif itu seperti apa? Oh, belum pernah ada yang dengar ya? Karena belum ada yang pernah dengar, Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih itu teks inspiratif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inspiratif adalah ilham. Secara umum, pengertian teks inspiratif atau bisa juga disebut teks inspiratif adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dan tujuan teks inspiratif itu berdasarkan definisi yang tadi, tujuan dari teks inspiratif adalah meningkatkan dan mengunggah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri teks inspiratif. Yang pertama, memiliki judul yang menarik. Dalam teks inspiratif, setiap harus memiliki judul yang memudahkan pembaca mengidentifikasi tentang gambaran isi teks inspiratif itu. Yang kedua, memiliki alur yang menarik. Dalam teks inspiratif, terdapat alur cerita yang memberikan pemahaman awal, inti, dan akhir cerita atau kisah dari seorang inspiratif. Selanjutnya ada umumnya diangkat dari kisah nyata. Teks inspiratif umumnya diangkat atau diadaptasi dari kisah nyata seorang tokoh. Nah, anak-anak, siapa di sini yang pernah membaca cerita tokoh penting di Indonesia? Ya, Angel, ada? Tokoh siapa yang pernah kamu baca? Nah, menurut kamu, setelah kamu membaca cerita inspiratif dari seorang tokoh B.J. Habibie, apa pandanganmu menurut tokoh tersebut? Apa yang membuat kamu menjadikan dia seorang tokoh inspiratif? Nah, panutan yang membuat kamu menjadi bisa melihat masa depan yang baik. Oke, selain terus nah, dari cerita B.J. Habibie itu, apa yang membuat kamu semangat untuk jadi yang membuat berinspirasi untuk mengikuti atau
melihat seorang B.J. Habibie? Oke, bagus. Selain Angel ada lagi? Sering-sering membaca ya Nurhayani. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu memiliki tema tertentu. Selain kisah nyata, setiap bentuk tulisan teks inspiratif dapat dikembangkan dari satu tema tertentu menjadi kisah inspiratif yang menarik. Nah, dalam teks inspiratif kita harus menentukan tema. Tema apa yang membuat pembaca menjadi menarik, menjadikan suatu cerita inspiratif itu menarik dan dapat dibaca banyak kalangan. Selanjutnya, bersifat naratif. Teks inspiratif tentunya bersifat naratif karena menguraikan urutan kejadian suatu peristiwa. Salah satunya dibuktikan dengan adanya alur cerita. Selanjutnya ada tokoh inspiratif yang diceritakan. Pada teks inspiratif terdapat tokoh cerita dengan beragam kisah hidup, latar belakang yang dijadikan sebagai sumber inspiratif atau suri teladan bagi pembaca. Seperti kata-kata Angel tadi, seorang tokoh B.J. Habibie. Disitulah di bagian ada tokoh inspiratif yang kita ceritakan. Selanjutnya, ada jenis-jenis teks inspiratif. Yang pertama ada berupa non-fiksi, merupakan jenis teks inspiratif yang menceritakan peristiwa nyata seorang tokoh beserta latar sebenarnya. Yang kedua, berupa fiksi, merupakan jenis teks inspiratif yang menceritakan kisah fiksi atau khayalan. Yang selanjutnya berdasarkan tokohnya, jenis teks inspiratif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, orang terkenal, merupakan jenis teks inspiratif yang menceritakan kisah-kisah orang terkenal. Yang kedua, sufi, merupakan jenis teks inspiratif yang menceritakan tokoh-tokoh sufi atau ahli agama. Yang ketiga, bintang binatang, merupakan jenis teks inspiratif yang diwujudkan dalam bentuk cerita binatang atau fabel. Selanjutnya ada struktur teks inspiratif. Ya, yang dimana struktur teks inspiratif itu ada orientasi. Bagian ini berisi pengenalan tokoh dan latar, baik latar waktu, tempat, dan suasana. Biasanya pengenalan tokoh terdapat pada paragraf pertama, sedangkan latar digambarkan pada paragraf pertama dan kedua. Yang selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi dipahami sebagai tahap kemunculan berbagai masalah dalam teks inspiratif. Dalam teks inspiratif sendiri, komplikasi berkaitan dengan hal-hal problematik yang dialami atau dilalui tokoh, misalnya kemiskinan atau pengangguran. Selanjutnya ada resolusi. Di resolusi ini, setiap tokoh inspiratif tentu saja memiliki beragam cara untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Hal ini dikategorikan sebagai resolusi, yaitu tahap penyelesaian masalah atau konflik. Yang selanjutnya ada koda. Koda di sini adalah tahap akhir dalam teks inspiratif yang bersih kesimpulan dari keseluruhan peristiwa, sehingga pada bagian ini pembaca dapat memetik nilai-nilai atau pesan moral untuk diteladani dan direalisasikan dalam kehidupan. Selanjutnya di sini ada kaidah kebahasaan teks inspiratif. Pertama, menggunakan kata ekspresif. Teks inspiratif umumnya menggunakan kata-kata ekspresif yang menggambarkan emosi tokoh, seperti menggambar perasaan, simpati, empati, kepedulian, dan perasaan pribadi seorang tokoh. Yang kedua, menggunakan kalimat deskriptif. Teks inspiratif umumnya menggunakan kalimat deskriptif, yaitu kalimat yang berisi penggambaran atau pemaparan secara rinci mengenai suatu objek. Yang ketiga, ada pertanyaan? Nang Nurjat? Dengarkan Ibu dulu ya, baru kita nanti ngobrol-ngobrol ya. Oke. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Teks inspiratif umumnya menggunakan konjungsi yang menyatakan
ada penjumlahan dan waktu penjumlahan itu bisa kita ada dan di waktu itu ada ketika, tak kala, pada, sewaktu, dan seraya. Kesimpulan ada jadi, oleh karena itu, dengan demikian. Baru ada pemilihan, dia bagian atau. Baru ada harapan, yang dimana ditandai dengan agar, supaya. Selanjutnya menggunakan majas. Teks inspiratif umumnya menggunakan majas, yang diantara lainnya majas hiperbola. Majas hiperbola ini menyatakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Yang kedua, majas metafora. Majas metafora ini yaitu majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Yang selanjutnya ada majas personifikasi. Majas personifikasi ini yaitu majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup dan bersikap seperti manusia. Nah, setelah Ibu menjelaskan mengenai teks inspiratif, gimana tanggapan kalian? Ada nggak gambaran menurut kalian gimana sih teks inspiratif yang kalian tangkap dari materi yang Ibu jelaskan? Gimana? Gimana, anak? Ada yang kurang jelas atau kalian ada yang belum paham mengenai apa itu teks inspiratif dari kan jelas? Oke, karena sudah jelas, Ibu akan memberikan tugas kelompok yang dimana Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Di sini tugasnya, iya, seperti yang kamu sampaikan tadi. Sebentar. Nah, tugas kelompok kita kali ini Ibu saja yang bagi ya. Oke, untuk Angel bisa pindah ke sini. Satu kelompok dengan Tia. Kenapa? Untuk Tia bisa di sini. Salah. Maaf Ibu ya. Untuk Nomi bisa di sini. Oke, jadi kelompok pertama untuk Nomi, Angrija, dan Nurhayani. Kelompok kedua untuk Tia dan Angelina. Kenapa ada jarak di antara kalian? Bisa lah, jangan dijarak ya. Jangan berantem. Tolong. COVID. Tahun berapa ini? 17X bah. Oke, Ibu akan membagi ada 2 cerita tokoh inspiratif. Nggak duit. Ibu pun nggak ada uang. Salah. Oke, di sini di lembaran ini ada 2 cerita. Salah. Iya, makasih ya. Di sini ada 2 cerita. Satu ada cerita B.J. Habibie dan ini siapa kalau kalian kenal? Oke, Angel benar. Tepuk tangan buat Angel. Oke, di sini. Oh ya udah, tepuk tangan untuk sama-sama. Udah ya, Nak? Oke. Ini Ibu akan membagi satu kelompok. Di dalam amplop ini ada berisi cerita mengenai 2 tokoh tersebut. Di mana kalian akan Ibu suruh menyusun cerita yang
kelasnya berdasarkan struktur yang ada. Kalian sudah paham kan struktur yang tadi Ibu jelaskan? Oke, nih. Oke. Ibu beri waktu 10 ditempel di sini. Kan cuma toko BJ Habibie ya. Dua-duanya. Aduh, nggak apa-apa. Iya, maaf ya, anak-anak. Kenapa Angel? Ada kesusahan? Oke. Semangat, semangat. Enggak ada hukuman di sini karena sini kan kita kerja diskusi. Jangan takut salah. Pintar-pintar rupanya. Nomor 1. Kenapa nggak tempel semua? Oke, baik.
Sudah ada yang selesai? Oke. Nggak boleh lihat HP anaknya. Siapa suruh main HP? HP-nya terus dia mana anak? Biar ibu yang bilangnya. Disimpan HP-nya. Oke. Oke, Angel, lanjut Hayani. Nggak boleh gitu ya. Angrija. Angel, tunggu temannya ya, saling menunggu. Gak boleh gitu loh, Angel. Kita teman. Temanmu? Teman sekelas gak boleh kayak gituan ya. Biar ibu yang negur. Nanti kalian bermusuhan gak baik. Gak boleh gitu. Oke. Nah, ibu akan suruh kalian perwakilan dari setiap kelompoknya. Boleh maju ke depan untuk membacakan hasil yang kalian kerjakan. Ya boleh kalau dua-duanya. Kamu cerita siapa dulu? Oke, silakan baca. Habibie adalah salah satu tokoh wisata Indonesia yang dikenal karena kecerdasannya di bidang teknologi penerbangan. Sejak kecil, ia memiliki minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan bercita-cita untuk memajukan teknologi di Indonesia. Ketika melanjutkan pendidikan di Jerman, Habibie menghadapi banyak kesulitan. Ia harus belajar dalam bahasa yang berbeda dan mengikuti pelajaran yang sangat sulit. Kondisi tersebut membuatnya harus belajar lebih keras daripada sebelumnya. Dengan kerja keras dan ketekunan, Habibie menghadapi banyak kesulitan. Dia harus belajar dalam bahasa yang berbeda dan mengikuti pelajaran yang sangat sulit. Kondisi tersebut membuatnya harus belajar lebih keras daripada sebelumnya. Dengan kerja keras dan ketekunan, Habibie berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Ia kemudian menjadi ahli teknologi penerbangan yang diakui banyak kontribusi bagi perkembangan teknologi di Indonesia. Kisah hidup Habibie mengajarkan keras, semangat, dan pantang menyerah dapat membawa seseorang meraih. Oke, silakan duduk untuk Angrija. Akan ini lanjut utara pada masa ketika perempuan belum memiliki kesempatan luas untuk mendapatkan pendidikan. Namun, Kartini memiliki keinginan besar untuk belajar dan mengembangkan dirinya. Pada masa itu, banyak perempuan tidak diperbolehkan melanjutkan pendidikan. Kartini merasa keadaan tersebut tidak adil dan ingin memperjuangkan hak perempuan untuk belajar. Kartini mulai menyelesaikan siswanya melalui pendidikan dan surat kepada teman-temannya. Perjalanannya kemudian memberi pengaruh besar bagi perkembangan pendidikan perempuan di Indonesia. Kisah Kartini mengajarkan bahwa keberanian memperjuangkan hal yang benar dapat membawa perubahan dari teknologi. Terima kasih. Untuk kelompok Tia sama Angel, siapa yang bersedia maju? Ya. Sama Mbak Ti dengan mereka. Kalau sama, Ibu akan memberikan bentuk yang asli ceritanya. Kalian bisa menyamakan apakah itu sama atau sama dengan Ibu. Untuk ini, apakah sama ceritanya? Sama?
Sama Bu. Sama Bu. Kami benar. Yang mana kebalik? Bagian mana yang kebalik? Kondisif ya. Oke, berarti yang betul-betul sama dengan yang Ibu paparkan kelompok. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Nusantara ini. Karena apa kalian belum paham mengenai teks inspiratif? Cuman karena kebalik saja. Berarti sudah paham ya. Nah, karena kalian sudah paham, jadi kalau kita kesimpulkan dari apa yang kita simpulkan dari yang udah Ibu jelaskan dan apa yang kalian kerjakan, udah dapat nggak gambaran? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu teks inspiratif? Yang bersedia? Atau Ibu suruh menjelaskannya? Garis besarnya mengenai teks inspiratif. Tadi sudah paham. Untuk dia apa itu teks inspiratif? Seorang yang bisa buat menjadi contoh dari hal yang bisa yang Ada yang lain? Atau sependapat sama dia? Satu hati ya. Satu hati banget kalian. Nah, berarti karena kalian sudah paham, kita dapat simpulkan teks inspiratif itu gambaran cerita seseorang yang dapat membuat kita menjadikan motivasi dari mereka. Setelah kita membaca cerita inspiratif, kita pasti akan termotivasi dari cerita-cerita mereka, menjadikan kita untuk memajukan diri kita ke depan. Nah, berarti kita sudah sama-sama paham apa itu teks inspiratif. Nah, Ibu tadi juga menyinggung tentang struktur teks inspiratif. Dan kita tadi ngerjain mengenai struktur teks inspiratif. Nah, apa saja teks inspiratif itu? Strukturnya. Yang pertama, komplikasi. Oke, berarti tepuk tangan untuk kita. Berarti kita sudah sama-sama paham. Kalian udah paham apa itu teks inspiratif, apa saja struktur yang membangun teks inspiratif itu. Nah, Ibu ada tugas rumah untuk nanti kita di pertemuan selanjutnya dikumpul sama Ibu. Ini Ibu bagikan. Dikerjakan dengan baik ya. Minggu depan kalau kita jumpa, dikumpulkan sama Ibu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Karena kita sudah selesai, sebelum kita membubarkan kelas kita siang hari ini, siapa yang ingin memimpin doa lagi? Atau Ibu panggil lagi? Ya, untuk saudari Nomi boleh memimpin doa kita. Oke, terima kasih Nak Nomi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kita selanjutnya. Selamat siang. Siang, Bu.